Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Waja'alna min baini aydihim sadda, kami jadikan di hadapan mereka ada dinding yang tinggi. Waja'alna min baini aydihim sadda, tinggi, wa min khalfihim sadda, ada lagi dinding yang tinggi. Fa'aghshaynahum, kami tutup mata mereka, fahum la yubsirun. Itulah kenapa kita baca Yasin malam Jumat, supaya kita ingat hijrah bukan setahun sekali tapi tiap malam Jumat. Waja'alna min baini aydihim saddaw. Kenapa orang Islam tak pernah ingat hijrah malam Jumat tapi dia baca Yasin? Sebab bacanya cepat. Ja'un. Mestinya kita ingat, meleleh air mata kita tentang Nabi keluar rumah. Semua pemuda tu terpukau, terbodoh, terbuta, tertidur, tak nampak Nabi keluar. Nabi pun keluar. Selepas Nabi keluar baru mereka tersedar. Hah? Mana dia? Ini ayat cerita tentang hijrah. Jangan ayat ini dipakai untuk yang lain-lain. Sebab banyak juga orang lain gunakan ayat ini dia pakai motosikal, dia tengok ada polis di depan, dia tak ada guna helmet. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kata polis, saya hafal juga ayat itu. Kita sama-sama baca Yasin. Saya pun dengar juga tazkirah Ustaz Somad. Tapi kalau saya tengok masa tazkirah di Hotel Rizkun awak tak ada, saya tonton streaming. Kata dia. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Tadi saya tanya kepada Puan Nur Khadijah, ini tak lama lagi azan asar. Terus kata beliau, Ustadz sampaikan saja tazkirah dulu. Kalau Tuan pergi ke Riau, jangan lupa membeli tembikar. Saya tahu Tuan Puan risau, karena kejap lagi sembahyang asar. Kalau Tuan pergi ke Riau, teruskan pergi ke Makkah. Jangan risau, karena sholat asar setelah tazkirah. Itu sebagai pantun pembuka saja. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, guru-guru kita semua, semua yang berhadir ini insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW pertama kali sebelum ke Madinah itu ada 2 kali hijrah. Hijrah yang pertama dia tak ikut
Yang hijrah itu adalah saudara dia, saudara kandung dari Sayyidina Ali, namanya Ja'far bin Abi Thalib, saudara dari Ali bin Abi Thalib, anak Abu Thalib, cucu Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Tapi Nabi tak ikut. Selepas itu kemudian mereka pun balik lagi. Tempat hijrahnya namanya Habasyah. Orang sekarang menyebutnya Ethiopia. Turun dari Makkah ke bawah Yaman sekarang. Dari Yaman menyeberang Laut Merah ke Djibouti. Dari Djibouti masuk ke Ethiopia, Habasyah. Muslimnya minoriti sekarang. Sebab Habasyah itu dipimpin oleh seorang raja Kristen namanya Najran, namanya Najasyi. Najasyi ini kemudian mendengar cerita tentang Nabi Muhammad SAW, lalu dia tanya kepada Ja'far bin Abi Thalib, ada seorang nabi di negeri kamu? Iya. Siapa namanya? Muhammad SAW. Dia ada bercerita tentang Isa, anak Maryam. Kata Ja'far, dia ada bercerita tentang Nabi Isa. Coba ceritakan ke saya bagaimana Isa. Maka Ja'far membacakan satu surah. Dalam Al-Quran itu ada dua surah yang khas bercerita tentang Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tentang ibu Nabi Isa, yaitu surah Maryam selepas surah Al-Kahfi. Yang kedua adalah Maryam punya ayah namanya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah lama tidak punya anak, dia bernazar, inni nazartu laka ma fi batni muharrara, saya bernazar nanti kalau saya punya anak saya akan jadikan dia muharrara. Muharrara dalam tafsirnya khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Dia tidak akan menjadi peniaga, dia tidak akan menjadi petani, dia hanya menjadi pelayan Baitul Maqdis. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika anak itu lahir, ternyata anaknya unsa, perempuan. Wa inni samaituha Maryam, maka saya beri dia nama Maryam. Itu membuktikan bahwa Quran itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Quran itu datang daripada Nabi Muhammad SAW, pastilah ada nama dua surat. Yang pertama surat Abdul Muttalib, yang kedua surat Aminah. Tapi yang ada dalam Al-Quran adalah surat Ali Imran. Imran datuk Nabi Isa. Sedangkan surat Maryam adalah ibu Nabi Isa. Mendengar cerita Nabi Isa yang ada dalam surat Ali Imran dan surat yang ada dalam surat Maryam, melelehlah air mata Najasyi. Apakah Najasyi raja Ethiopia itu masuk Islam atau tidak? Boleh dibuktikan dari solat ghaib. Ketika sampai berita bahwa Najasyi yang ada di Ethiopia mati, meninggal dunia, maka Nabi SAW mengajak sahabat-sahabat untuk sembahyang. Tapi jenazahnya tak ada. Maka solat itu disebut dengan solat ghaib. Itulah dia asal muasal asbabul wurud dari solat ghaib. Usolli alal janazah. Saya solat kepada jenazah. Tidak ada jenazahnya kerana dia solat ghaib. Lalu kemudian takbir yang pertama Al-Fatihah, yang kedua solawat, yang ketiga Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu sampai akhir. Lalu kemudian takbir yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu. Lalu kemudian disyariatkanlah salat ghaib. Ini hijrah yang pertama. Itu membuktikan bahwa Najasyi itu sebenarnya Islam. Karena kalau dia tak Islam, tak boleh kita mendoakan yang tak Islam. Kemudian terlampau jauh hijrah ini. Umat Islam sudah tidak sanggup lagi berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Susah. Perniagaan semua dikekang, ditahan. Lalu kemudian Nabi, mereka terus mengawasi Nabi. Nabi pergi tiada naik kendaraan. Dia tidak naik kuda, dia tak naik keledai. Dia berjalan kaki, tidak membawa orang. Supaya orang Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan tak ada menaruh rasa curiga. Nabi SAW pergi berjalan kaki menuju satu kawasan namanya Taif. Lebih kurang 100 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Taif.
Sampai di Taif dia tidak disambut dengan tala'al badru alaina, tak ada marhaban ya nural aini, tak ada marhaban jaddal husaini, tak ada. Sampai di Taif mereka lempar Nabi dengan batu, dengan kayu, dengan tulang unta, sampai seliparnya berdarah karena salah satu batu itu kena ke kakinya, kakinya berdarah. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai darah yang ada di selipar engkau itu menetes ke tanah, maka aku ratakan Taif ini semua dengan tanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu tapak kakinya. Dia sapu tapak kakinya supaya darah itu tak menetes ke tanah. Saya ketika membaca kisah itu, seandainya malaikat Jibril itu datang ke saya, wahai Abdul Somad, kalau sampai darah kaki engkau menetes ke tanah, saya matikan semua haters engkau. Saya tak akan sapu, saya pijakkan kaki saya ke tanah. Jadi Nabi itu hatinya sangat lembut. Padahal ini musuh, orang jahat, melempar dengan batu, dia boleh maafkan, dia boleh ampunkan. Lalu kemudian datanglah malakul jibal, malaikat jibal bukit, malakul jibal malaikat penjaga bukit. Kata malaikat, jadi rupanya bukit-bukit ini ada malaikat penjaganya. Kata malakul jibal, engkau tunjukkan dua bukit yang paling besar di kota Makkah. Satu namanya Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais bukit paling tua. Kalau kita berdiri di atas bukit Sofa, menghadap ke arah Ka'bah, mengangkat tangan, di belakang kita itulah dia Jabal Abi Qubais. Tapi jamaah bila saya bagi tahu macam tu, bila dia keluar dari masjid, kata Ustaz Somad, ada Jabal Abi Qubais, yang ada istana raja. Sebab Jabal Abi Qubais sudah dipotong, itulah dia istana Raja Fahad yang ada di atas. Dulu itu Jabal Abi Qubais, di atas itu dulu ada satu masjid namanya Masjid Bilal bin Rabah. Dulu di atas itu tempat orang berzikir tarekat Naqsyabandiyah. Tapi karena Saudi Arabia tak suka pada tarekat-tarekat, akhirnya diratakan sehingga tak ada lagi majelis zikir di atas. Lalu kemudian ada satu bukit lagi namanya Jabal Qu'aiqian. Kata malakul jibal, saya cabut Jabal Qu'aiqian, saya cabut Jabal Abi Qubais, saya ratakan Taif itu, mati semuanya. Apa kata Nabi? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yushrika bihi syai'a. Ya Allah, jangan cabut Jabal Qu'aiqian, jangan cabut Jabal Abi Qubais, jangan ratakan mereka dengan tanah. Asallah an yukhrij min aslabihim, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang mentauhidkan engkau. Doa itu dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang Taif itu 100% semuanya muslim bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kerana tajuk kita di atas kalau boleh tengok tentang ikhlas. Kalau ada air bercampur dengan tea, namanya air tea. Kalau ada air bercampur dengan kafe, disebut dengan kopi. Kalau ada air bercampur dengan tea, dengan susu, ditarik, namanya teh tarik. Tapi kalau ada air, tak ada campuran apa-apa, bersih sebersih-bersihnya, namanya al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Maknanya, tak ada marah, tak ada dengki, tak ada dendam. Andailah saya berzikir tengah malam, kemudian datang malakul jibal. Wahai Abdul Somad, tunjukkan dua bukit yang paling besar di dunia ini. Saya akan tunjukkan puncak Himalaya, semualah. Kenapa? Karena dalam hati kita ini masih ada dendam, masih ada emosi, masih ada marah, masih ada sakit hati. Nabi Muhammad sudah hilangkan itu semua. Mudah-mudahan kita dengan banyaknya mengkaji tentang Nabi ini, lama-lama hati kita semuanya ikhlas, bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu kemudian selepas itu Nabi pergi bernaung ke satu taman, kebun punya orang kafir musyrik.
Rupanya orang kafir musyrik ini walaupun dia jahat, dia tak sampai hati menengok Nabi dari jauh dengan kaki terluka duduk bersendirian. Maka dia suruhlah budak sahaya dia, budak hamba sahaya, namanya Addas namanya. Addas, coba engkau bagi setangkai anggur. Kebetulan waktu itu sedang musim anggur. Ini menunjukkan bahwa kisah ini musim panas. Karena kalau musim sejuk, anggur tak ada, kering semua. Ambil setangkai anggur, bagi kepada dia yang sedang bersedih. Datanglah Addas, budak hamba sahaya miskin susah tadi, memberikan setangkai anggur kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi pun mengambil anggur itu, lalu Nabi masukkan ke mulutnya. Kata Nabi, Bismillah. Addas terkejut. Apa kata engkau tadi? Kata Addas, Bismillah. Kata Addas, di Taif ini tak ada satupun orang yang mengenal Allah. Dan mereka kalau makan, mereka tak ada sebut Bismillah. Engkau dari mana? Kata Addas. Kata Nabi Muhammad SAW, saya dari Makkah. Dari mana engkau tahu sebelum makan baca Bismillah? Sebab Allah mengajarkan kepada saya, Samillah, baca Bismillah. Kata Addas, di kampung saya pun kami membaca Bismillah. Lalu Nabi bertanya, engkau dari mana? Saya dari kampung Yunus bin Matta. Rupanya dia dari kampung Nabi Yunus. Kata Nabi Muhammad SAW, Yunus itu adalah saudara saya, sebab kami sama-sama Nabi utusan Allah. Addas langsung bersimpuh ke lutut Nabi, mencium dan memeluk tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah orang yang dia tunggu selama ini. Rupa-rupanya Addas ini ahli kitab. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang ahli kitab, mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Mereka tak perlu kenal lama-lama. Cukup sekali waktu makan baca bismillah, dia dah tahu. Ini pasti adalah salah satu dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kawan kita, sahabat kita, makan tak baca bismillah, mungkin ini orang Taif sebelum Islam. Bismillah. Sependek-pendek baca bismillah. Kalau ada orang yang baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, hadis dhaif. Oh, hadis dhaif tak boleh pakai. Hadis dhaif boleh pakai kalau cukup 5 syarat. Dia bukan hukum akidah, bukan halal haram, bukan pula ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, penipu, pembohong. Dia masih bernaung pada hadis sahih dan untuk fadail a'mal. Mana tahu nanti bila ada orang yang kritik kita bila kita makan. Sekarang ni banyak orang 2-3 kali mengaji belum berguru dah suka kritik orang. Allahumma barik lana fima razaqtana. Hadis dhaif. Jadi kalau ada orang yang baca doa bismillah, tak baca doa panjang, 2 kemungkinan. Pertama, dia tak nak guna hadis dhaif. Yang kedua, dia lapar betul. Bismillah. Ya ghulam samillah. Selepas itu Nabi Muhammad SAW pun balik dari Taif. Balik dari Taif. Di tengah jalan sebelum masuk ke kota Makkah dia baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi baca Quran tidak tengok mushaf. Sebab Nabi tak boleh baca. Dia ummi, tak baca. Dia hanya membaca hafazannya saja. Tiba-tiba terdengar suara. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Al-Quran yang sangat ajaba, ajib, amazing, luar biasa. Yahdi ila rusdi amanna. Bacaan yang kami dengar ini menunjukkan kepada jalan kebenaran. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Kami ini ada yang Islam, ada yang kafir. Rupanya waktu Nabi membaca Quran tadi didengar oleh beberapa jin. Itulah turunnya surat Al-Jin. Dan tempat Nabi membaca Quran yang ada jin itu, itulah dia masjid. Ini sofa, ini ma'la. Dari sofa Marwah, dari Marwah ke Ma'la. Sebelum Ma'la ini ada masjid kecil namanya Masjid Jin. Maka di atas masjid itu ditulis surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi.
sekelompok jin mendengar Nabi membaca Al-Quran. Apa pelajaran dari sini? Kalaupun orang Taif tidak mau mengikut kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ada beberapa jin yang masuk Islam. Nanti kalau pergi ke Makkah, berangkat umroh, ziarah ke Ma'la, solatlah di masjid jin. Tapi niatnya jangan lain-lain, hanya solat saja. Sebab banyak juga beberapa jamaah nih solat masjid jin, nak bawa jin pula balik ke kampung. Ustaz Abdul Somad, apa hukumnya berkawan dengan jin? Saya pernah ditanya jamaah, kata saya ini orangnya susah nak percaya. Sedang manusia aja saya payah percaya. Apalagi jin. Jadi tak usah mencari kawan-kawan yang lain. Andai saya sedang berzikir, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tiba-tiba datang jin. Hai Abdul Somad, saya adalah jin. Saya nak berkawan dengan kamu. Saya akan jawab, saya tak perlu kawan sebab follower saya 9 juta di Instagram. Sombongnya Ustaz Somad. Bukan sombong, maksud saya yang belum follow lah. Jangan berkawan dengan jin, sebab jin ini banyak yang mengaku elok, baik. Lah itu Nabi Muhammad SAW, Nabi dijaga Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi Sulaiman dijaga Allah. Nabi Sulaiman datang burung hudhud. Kata burung hudhud, saya menengok ada satu kerajaan, rajanya ratu perempuan namanya Ratu Bilqis. Kata Nabi Sulaiman, coba tengok Bilqis di mana. Bilqis sekarang sedang berada di jalan dan tak lama lagi dia akan sampai kepada kerajaan Sulaiman di Palestina. Ratu Sabak, Bilqis di Yaman, 3000 km. Naik pesawat terbang 3 jam baru sampai. Sama macam dari Bandar Seri Begawan ke Kuala Lumpur ke Riau. Lalu kemudian kata Nabi Sulaiman, siapa di antara kamu ni yang boleh membawa kerusi tempat duduk Bilqis itu dari Yaman ke Palestina? Nabi Sulaiman bertanya, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang boleh membawa kerusi tempat duduk Bilqis dari Yaman ke Palestina sebelum dia sampai? Sebelum dia sampai, kerusinya dah sampai duluan. Sebab Nabi Sulaiman ingin memberikan surprise kepada Bilqis. Nanti bila Bilqis sampai, dia terkejut. Kenapa kursi saya dah sampai duluan? Dia terkejut. Lalu kemudian, waqala ifritum minal jin. Berkatalah jin ifrit. Jin yang berkata, ana atika bihi qabla an ana atika bihi, saya boleh membawa kerusi Bilqis ke Palestina qabla an taquma mim maqamik, sebelum engkau tegak wahai Sulaiman, kerusi Bilqis sudah sampai kemari. Sebelum tegak tu kira-kira berapa second sebelum tegak? 5 second. 1, 2, 3, 4, 5 sampai. Kalau tak kena osteoporosis. Mudah-mudahan yang sakit-sakit sehat insyaAllah, amin. Tapi rupanya ada yang mengalahkan jin. Siapa dia? Wa qala allazi indahu ilmum minal kitab. Ada seorang lelaki, bukan jin, manusia yang punya ilmu. Apa kata dia? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya boleh membawa kerusi Bilqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum mata engkau berkedip. Belum mata Sulaiman berkedip, kerusi dah sampai. Itu dah sampai tu. 3000 tahun yang lampau, 3000 tahun lepas, jin sudah kalah competition. Makanya kalau ada hari ini orang masih mencari pokok kayu, mencari sungai, mencari tempat air yang boleh disapu keluar jin, ada 3 permintaan. Kamu nak apa? Kata dia. Maka sesungguhnya dia sudah terlambat hidup 3000 tahun lampau. Sesungguhnya jin sudah lama kalah dengan kita. Maka kita dianjurkan untuk membaca 11 ayat supaya tak diganggu daripada gangguan sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 11 ayat kerana tukang sihir namanya Labid bin A'sam. Semua tukang-tukang sihir ini berkawan dengan jin. Dan jin inilah yang akan merosak, mengganggu. Dia curi rambut Nabi Muhammad SAW. Itu maka perempuan dulu bila habis gunting rambut bawa balik ke rumah. Kenapa? Takut rambut dicuri, disihir, black magic. Oh, black magic tak boleh Ustaz? Tak boleh. Kalau begitu white magic boleh? Tak ada, semua magic sihir haram. Tak boleh guna sihir. Maka kita disuruh membaca ayat kursi, akhir Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati, Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, Qul a'udzu sekali. Diambil daun sidir, daun bidara, ditumbuk halus. Kalau tak ada tumbuk, di blend boleh, tapi usahakan blendnya baru. Sebab kalau tidak pakai mandi, ini nampaknya jin pedas, bukan, bekas cabai. Tak ada jin mengganggu. Lepas itu dicampur dengan limau. Ambil limau, potong halus-halus, lepas itu bubuh dengan garam kasar. Daun sidir, limau, garam kasar, semasa dibancur, dicampur, bacakan di situ Al-Fatihah sekali, pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dibaca solawat. Selepas itu diminum sikit, jangan banyak-banyak sebab asam masin. Selepas itu digosokkan ke kepala, ke badan semua. Selepas itu dibilas dengan air bersih kalau ada orang yang diganggu jin dan syaitan. Usahakan orang yang membacanya itu orang yang soleh, orang yang bersih. Sebab kalau orang yang tak bersih, bila dibacakannya itu, syaitannya bukan pergi, dia gelak ketawa. Kata syaitannya, sesama setan jangan menghalau. Maka kita bacakan yang baik-baik. Saya bukanlah saya mengaku saya ini bersih baik, tidak. Saya pun banyak juga silap, salah dan dosa. Tapi sebelum itu kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupa-rupanya jin ini terbagi pada 2. Anna minnal buka surat Al-Jin juz 29. Anna minnal muslimun, kami ini ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun, kami ini ada yang jin kafir. Yang muslim itu taharraw rasyada, selalu mencari jalan yang lurus. Adapun yang kafir, kanu li jahannama hataba, mereka akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita dijaga Allah dari gangguan jin syaitan ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selepas itu kemudian hijrah ke Habasyah tak jadi. Hijrah ke Taif pun nampaknya kurang elok. Rupa-rupanya ada hijrah tempat yang baik. Itulah dia kampung bernama Yathrib. Yathrib tempat penyakit. Yathrib tempat banyak binatang berbisa. Yathrib tempat banyak bakteri yang tak elok-elok. Yang tak elok-elok banyak Yathrib. Nabi setiap ada nama kampung, nama orang yang tak elok, Nabi ganti. Nabi ubah dengan nama yang baru. Yathrib. Cubalah kalau kita ditanya orang, Ustaz nak ke mana? Saya nak ke kampung banyak penyakit. Tak elok, negatif. Maka dirubah Nabi menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah kota, city. Al-Munawwarah yang terang dengan cahaya. Al-Madinah Al-Munawwarah. Doa itu dikabulkan Nabi. Sekarang bila orang naik ke bulan, dia tengok ke bumi, kota yang paling terang benderang di dunia ini sekarang 2. Yang pertama Makkah Al-Mukarramah, yang kedua adalah Al-Madinah Al-Munawwarah, terang benderang. Saya pernah nak bagi manasik kepada polis. Polis minta saya bagi manasik haji di office dia. Saya sampai di office, selamat datang Ustaz Abdul Samad, kita manasik. Mana jamaahnya Tuan Polis? Tak ada, saya seorang saja. Kita berdua saja? Ya. Ada satu yang saya nak tanya Ustaz. Apa nak tanya? Saya biasa kalau saya nak pergi ke suatu kota, saya cek dulu hotel saya di mana,
nanti saya kerja urusan di mana, lalu kemudian dari hotel ke tempat saya kerja ini berapa kilometer jalannya. Terus apa yang nak tanya? Tapi Makkah Madinah ini Ustaz Abdul Somad, saya dah cek hotel saya di sini, Masjidil Haram di sini, Masjid Nabawi di sini. Terus apa masalahnya? Aplikasi alat yang saya pakai nak tengok tu tak boleh tengok sebab terlampau terang. Macam mana nih Ustaz? Kata dia. Saya jawab, saya pun baru tahu sekarang. Dia polis, dia nak guna alat nak tengok tu pun tak boleh cek. Sebab apa? Sebab terlampau terang benderang. Orang kalau terlampau terang, kalau kita tengok lampu yang terlampau terang, mata kita silau, tak boleh. Itu maka puan-puan jangan terlampau banyak pakai skincare. Nanti suami balik silau, kata dia. Nah, sampai mana cerita kita tadi? Lalu kemudian